Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, Utlu ma ukhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul azim. Jamaah yang dirahmati Allah, kita perlu ingat bahwa salah satu identitas atau tanda umat Islam adalah sholat. Dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45 yang sudah saya sampaikan di awal khutbah, artinya adalah bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan dirikan sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Sungguh Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian dalam surat Toha ayat 14 dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Yang artinya, sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Dari kedua ayat ini dapat kita simpulkan bahwa sholat adalah perwujudan tauhid kita, keyakinan kita akan ketuhanan Allah. Yang kedua, perintah sholat bukan hanya sekedar mengerjakan, tapi menegakkannya. Yang ketiga, sholat yang ditegakkan mempunyai dampak efek yang positif, yaitu terjaganya diri dari perilaku keji dan mungkar. Yang keempat, fungsi sholat adalah untuk mengingat kepada Allah, dan ingat kepada Allah adalah ibadah yang paling utama. Pengertian tentang mendirikan sholat, yaitu secara fisik mengerjakan sholat secara sempurna, baik syarat, rukun maupun sunahnya. Kemudian khusyuk dan tata keramanya sesuai yang diajarkan Rasulullah. Dalam tafsir Al-Mizan disebutkan bahwa mendirikan sholat bermakna mendirikan dan menegakkan segala sesuatu sedemikian sehingga seluruh efek yang ditimbulkan dari sholat itu akan dirasakan. Dengan kata lain, sholat mempunyai dampak yang positif bagi perilaku sehari-hari. Rasulullah menjelaskan bahwa menegakkan sholat juga berfungsi untuk menegakkan atau menjaga agama kita. Rasulullah bersabda, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, waman tarokaha faqad hadamaddin. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Sholat adalah tiang agama. Siapa yang mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agamanya. Ada satu nasihat yang bijak yang perlu kita jadikan sebagai acuan kita berperilaku. Jadilah muslim sepanjang hari, bukan hanya 5 waktu sehari. Maknanya adalah sholat sebagai identitas umat Islam bisa mewarnai sepanjang hari, sepanjang hidup kita bahkan. Karena pentingnya mendirikan sholat, Nabi Ibrahim pernah memberikan contoh doa untuk diri dan anak keturunannya, yaitu supaya menjadi orang yang bisa mendirikan sholat. Sebagaimana disebutkan dalam surat Ibrahim ayat 40, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhanku, kabulkanlah doa ini. Jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita lihat diri kita dan keluarga kita. Kalau kita mengaku orang Islam, identitas kita adalah bukan KTP saja. Kalau orang mengatakan Islam KTP, tapi kita identitasnya adalah sholat. Apakah kita sudah melakukan sholat?
Yang kedua, apakah kita sudah menegakkan sholat? Artinya sholat itu mempunyai dampak yang positif dalam kehidupan kita. Misalnya, dalam sholat kita awali dengan Allahu Akbar, mengagungkan asma Allah. Apakah di luar sholat kita juga masih mengagungkan Allah? Ketika kita sholat mengatakan Allahu Akbar, di luar sholat justru banyak yang mengagungkan dirinya sendiri. Ada perilaku yang namanya ujub, yaitu kagum dengan dirinya. Ada yang berlaku dengan takabur, mengagungkan dirinya sendiri. Kalau orang yang menegakkan sholat, insya Allah akan menjauhkan diri dari sifat takabur dan ujub. Kemudian perlu kita pahami juga bahwa sholat itu diakhiri dengan salam ke kanan dan salam ke kiri. Artinya, ketika kita menegakkan sholat, kita harus memperhatikan bagaimana kesejahteraan lingkungan kita. Karena kita salam kanan, salam kiri itu melambangkan setelah kita sholat itu harus juga punya kepedulian dengan sekitar kita. Semoga Allah menjadikan kita orang yang tetap mendirikan sholat dan juga anak cucu kita.